Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga malam ini atau hari ini saya bisa dapat berbicara untuk menjelaskan tentang sebuah materi. Dan tidak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah, yaitu tentang generasi milenial berakhlak karimah. Kenapa akhlak yang mulia? Karena pada kenyataannya dari segala ranah kehebatan pemuda pintar kalau tidak berakhlak mulia maka negaranya akan hancur, dan pemuda yang cerdas yang berprestasi kalau tidak berakhlak mulia maka hancurlah negeri ini. Betul. Oleh sebab itu, fondasi untuk membangun sebuah negeri adalah akhlak yang mulia. Lalu apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia adalah seluruh perilaku manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Akhlak mulia berarti adab sopan santun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti yang kita tahu bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka jika kita ingin memiliki akhlak yang mulia, kita harus mencontoh dan meladeni Nabi Muhammad SAW. Juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Para pemuda penerus bangsa, para pemudi penerus pertiwi, mari kita lihat bagaimana akhlak kita berdalam bergaul setiap hari. Bagaimana adab kita kepada kedua orang tua kita, apakah sudah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Di zaman sekarang ini, untuk menjadi seorang generasi berakhlak mulia tidaklah mudah. Butuh perjuangan dan tekad kuat, terlebih lagi dengan perkembangan zaman yang semakin menyesatkan. Oleh sebab itu, sebagai pemudi yang menginginkan kebaikan untuk negeri ini, sebagai pemudi yang ingin memuliakan diri, hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai generasi rabani adalah tidak berpacaran. Pacaran seolah-olah menjadi tren kekinian di kalangan pemuda-pemudi. Naudzubillah. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 30 Allah berfirman, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat tersebut sudah jelas Allah melarang kita untuk mendekati zina, dan yang namanya pacaran itu adalah pintu menuju zina. Oleh sebab itu, kalau kamu pemuda cerdas, katakan tidak pada pacaran. Muliakanlah masa muda kita dengan menjauhi pacaran. Mari kita isi masa muda ini dengan hal-hal yang positif untuk meraih prestasi. Wabillahi taufiq. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin, salah satu cerminan akhlak yang mulia adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 151 yang artinya, janganlah kamu mersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuatlah baiklah terhadap kedua orang ibu dan bapak. Sungguh, jika kita menginginkan kemuliaan hidup, undanglah keriduan orang tua. Insya Allah, prestasi akan mudah diraih, hidup akan terasa indah, nyaman, dan tenang. Yang ketiga, menghormati dan menghargai seorang guru. Dalam Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa berusaha menuntut ilmu. Dalam pencarian ilmu tidak terlepas dari peran seorang guru. Hormati dan hargailah gurumu, agar berkah ilmu yang kita dapat, agar lapang hatinya untuk senantiasa mendoakan kebaikan bagi kita. Adanya pemimpin-pemimpin masa kini tidak terlepas dari peran guru masa dahulu. Begitupun pemimpin di masa yang mendatang juga tidak akan terlepas dan guru masa kini. Mari kita sebagai generasi muda bersinergi membangun negeri kita bersama guru. Ya, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan judul yaitu sopan santun pergaulan dalam negara. Nah, di sini yang disorot yaitu pergaulannya para remaja. Di sini yang saya ambil yaitu hikmah positifnya saja. Di balik remaja-remaja yang agresif itu terdapat tunas-tunas bangsa yang akan membawa bangsanya menjadi mendunia, menjadi di ranah di atasnya, yaitu di ranah internasional. Karena apa? Di dalam tubuh remaja itu terdapat aset-aset atau pemikiran-pemikiran yang milenial sekali daripada
tingkat-tingkat sebelumnya. Nah, di situ dimana ketika remaja sangat agresif, sangat aktif, dan menjadi salah satu. Bersikap sopan dan santun berarti kita menghargai masyarakat sekitar, menyayangi dan mencintai keluarga, teman-teman, saudara, tetangga, dan tidak melakukan pembulian. Fenomenanya, semakin canggih teknologi, maka semakin banyak pula kasus pembulian. Bahkan, pemimpin negeri pun bisa dijadikan sebagai bahan bulian. Dan sekarang ini di sosial media, generasi muda banyak berdebat karena berbeda pendapat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, kita harus bisa mengontrol diri kita, mengontrol ego kita dalam pergaulan. Menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, walaupun berbeda pendapat. Kita harus bisa menanamkan sikap sopan dan santun dalam diri kita, agar terciptanya perdamaian dan kemuliaan di negeri kita.